Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1799 lebih kuat dariku, berstatus lebih tinggi darimu. Ketika Fantius Bai meninggalkan keluarga Xie, punggungnya sudah agak dingin, dan matanya menjadi sangat serius. Dia tidak tahu mengapa Thomas Qin bisa berhubungan dengan pria sekuat itu. Orang ini mengerikan, bahkan dia sendiri tidak berani sombong. Fantius Bai menyeka keringat dari wajahnya. Hanya dengan sebuah batu kecil sudah membuatnya mundur dengan gentar. Itu sudah cukup untuk meramalkan betapa menakutkannya kekuatan orang ini. Xiaon Bai juga bingung. Paman ketiganya adalah pendekar Liga Naga. Bahkan dia sangat panik sehingga tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Paman ketiga, apa kita akan pergi seperti ini? Dibiarkan saja. Aku tidak terima. Xiaon Bai sangat marah. Tidak terima. Siapa kamu? Apakah kamu masih sempat tidak terima? Tahukah kamu siapa orang? Fantius Bai menamparkan wajah Xiaon Bai. Jika keluarga Bai berseteru dengan orang ini, maka jalan di kota Beijing di masa depan mungkin akan sangat sulit. Aku ingin tahu siapa dia dan kenapa paman ketiga takut padanya. Xiaon Bai mengangkat kepalanya dan menatap paman ketiganya Fantius Bai dengan tatapan mata membara, tak peduli dengan sensasi terbakar di wajahnya. Orang ini sama sekali bukan orang yang mampu kita singgung, lebih kuat dariku, dan posisinya lebih tinggi dari kakekmu. Menurutmu, apakah keluarga Bai sanggup memprovokasinya? Kalau bukan karena kakekmu masih hidup, hari ini sulit bagi kita berdua untuk bertahan hidup. Apa kamu mengerti? Fantius Bai menghela nafas. Bagaimanapun, Xiaon Bai memiliki terlalu sedikit pengalaman. Bahkan jika dia menegurnya, itu tidak ada artinya. Harus memberitahu dia bahwa ada orang di atas orang, dan ada surga di atas surga. Meskipun keluarga Bai adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di kota Beijing, kaki kaisar lebih kuat daripada keluarga Bai mereka, dan masih ada yang ianya, hanya saja mereka lebih rendah hati. Apa? Dia bahkan lebih baik dari Raman ketiga. Dan, lebih tinggi dari status kakek. Xiaon Bai benar-benar tercengang kali ini, dia tidak bisa membayangkan seperti apa orang ini. Di usia ini, dengan status seperti itu, dia bisa dikatakan sebagai keberadaan yang langka di seluruh kota Beijing. Ya, kamu harus memahami bahwa di kota Beijing, banyak orang yang lebih berkuasa daripada kakek kamu, karena kakek kamu adalah yang tertua dari 3 dinasti dan pilar pendiri yang sebenarnya, sehingga keluarga Bai berstatus seperti saat ini. Jika kakek meninggalkan dunia, status keluarga Bai akan anjlok. Makanya kamu harus bekerja lebih keras lagi. Hanya setelah kamu menjadi lebih kuat barulah kamu memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menjadikan keluarga Bai lebih baik lagi. Dunia ini adalah yang lemah dimakan yang kuat. Tidak ada yang peduli metode apa yang kamu gunakan. Hanya jika kamu berdiri cukup tinggi, kamu akan membuat orang-orang itu menghormati kamu. Fantius Bai berkata dengan ringan. Aku mengerti. Paman ketiga, aku salah. Kekuatanku saat ini jauh dari cukup. Xiaon Bai mengangguk. Apa yang dikatakan paman ketiga membuatnya semakin bertekad harus menjadi lebih kuat. Kalaupun kakeknya, juga tidak mungkin menutupi langit di kota Beijing, sekalipun itu paman ketiganya, juga tidak mungkin membunuh dewa penghadang dan membunuh Buddha penghadang. Intinya adalah masih belum mencapai level tertinggi. Selama kamu cukup kuat, seluruh dunia mungkin merangkak di bawah kakimu. Kata Fantius Bai. Kamu ingat punggungnya orang itu, dalam 10 tahun, jangan main-main dengannya sama sekali, jika tidak maka akan membawa bencana besar bagi keluarga Bai. Masalah Thomas Qin jangan disebutkan lagi untuk sementara waktu, orang itu ingin melindungi keluarga Xie, tidak ada yang bisa kita lakukan. Dia akan mengawasi kita sepanjang waktu. Fantius Bai berkata dengan sungguh-sungguh, dengan ketakutan dan keseganan yang mendalam di matanya.
Bab 1800 Jangan pernah berharap bisa meninggalkanku. Xiong Bai mengingat kata-kata paman ketiga, keduanya kembali ke keluarga Bai dengan putus asa. Saat ini, seluruh keluarga Xie menjadi sangat sunyi, tidak ada yang tahu siapa sosok itu, dan tidak ada yang berani bertanya ataupun melihatnya. Karena beberapa orang kuat sangat tabu terhadap ini. Singkat kata tuan ketiga keluarga Bai didesak mundur. Bagi keluarga Xie kekuatan orang ini juga membuat mereka merasa ketakutan. Siapakah orang ini? Kapan keluarga Xie mereka berteman guru sehebat ini? Tidak, bukan keluarga Xie, tapi Thomas Qin. Cherry Xie mengerutkan kening, dan hatinya penuh dengan keraguan. Thomas Qin sudah tidak ada lagi di kota Beijing. Kemana dia pergi? Di mana dia? Senior, kemana perginya Thomas? Cherry Xie bertanya dengan berani. Semua orang keluarga Xie panik, karena takut orang super kuat ini akan mengutuknya. Dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, lakukan saja apa yang harus kamu lakukan sendiri. Pria paruh baya itu berkata dengan acuh tak acuh, matahari terbenam, di tembok tinggi, bayangannya tertarik panjang. Dia yang mengejutkan ini adalah kepala penjara yang pernah mengobrol panjang dengan Thomas Qin di penjara kota Qincheng sebelumnya, Roland Chang. Aku akan pergi mencarinya. Pergi ke surga ataupun ke neraka, aku akan pergi mencarinya. Cherry Xie berkata dengan serius. Apa menurutmu kamu bisa menemukannya? Saat kamu menemukannya, mungkin itu tanggal kematianmu. Roland Chang memandang Cherry Xie dengan dingin. Cherry Xie gemetar dan merasa sulit bernapas. Laku tidak takut, bahkan jika aku mati, aku akan bersama Thomas Qin. Suami bagaikan batu penggiling, istri bagaikan rumput pampas yang sekuat sutra yang mengikat batu, hingga batunya tidak bisa bergerak. Ketangguhan Cherry Xie membuat Roland Chang sangat terkejut, wanita ini benar-benar tidak takut mati. Dia sekarang adalah Master 4 Nadi, dan dia juga penolong yang baik untuk Thomas Qin. Mungkin kemunculannya juga akan memicu semangat juang Thomas Qin. Oke, aku akan memberimu satu kesempatan. Roland Chang menatap Cherry Xie dengan mata acuh tak acuh. Tapi Cherry Xie tidak takut, dia membaca mulut Roland Chang 3 bintang. 3 bintang. Apa yang dilakukan Thomas Qin di sana? Cherry Xie mengerutkan kening. Dia tidak tahu tujuan Thomas Qin, tetapi saat ini, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Thomas Qin mengambil risiko sendirian. Sekarang dia adalah Master 4 Nadi, dan dia harus maju dan mundur bersama Thomas Qin. Karena telah memilih untuk bersama, maka itu adalah seumur hidup. Ayah, maaf, aku pergi sekarang. Jika terjadi sesuatu padaku, jangan salahkan putrimu tidak berbakti. Thomas Qin dan aku saling berdampingan dalam hidup dan mati. Aku harus menemukannya. Ketika Cherry Xie mengangkat matanya, Roland Chang sudah menghilang. Saat ini, wajah Jonathan Xie juga penuh dengan ekspresi rumit. Hati-hati. Meskipun Jonathan Xie jengkel, Cherry Xie tetap adalah putrinya. Saat ini, kepergian Cherry Xie mungkin akan sulit kembali dengan selamat. Orang itu sangat kuat sehingga mereka bahkan tidak tahu keberadaan seperti apa dia, dan Thomas Qin memiliki hubungan yang baik dengan orang ini dan menyelamatkan keluarga Xie mereka. Bagi keluarga Xie, itu juga merupakan kesempatan. Bahkan tuan ketiga keluarga Bai tidak berani melakukan kesalahan di hadapannya yang artinya keluarga Xie mereka meraih medali emas bebas kematian. Semoga suatu saat Cherry Xie bisa kembali bersama Thomas Qin. Saat ini Jonathan Xie juga tahu siapa bos besar yang sebenarnya. Cherry Xie berbalik dan pergi dengan tegas. Di mata keluarga Xie, tidak diragukan Iyagi Cherry Xie saat ini adalah yang tertinggi. 3 bintang. Aku harus menemukan kamu, Thomas Qin. Tunggu aku, bahkan jika aku mati, aku akan mati bersama kamu. Jangan harap bisa meninggalkanku. Jangan pernah berharap seumur hidup. Namun saat ini, di kota Hangguang, di tepi selatan sungai Yazui, Thomas Qin sudah berdiri di atas bukit yang tinggi,
Memandangi reruntuhan 3 bintang di seberang sungai, merasa tidak nyaman untuk waktu yang lama. Ayah, aku datang.